Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Putri Humaira dengan NIM 23011112862. Jurusan S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Hidir DRS MSI selaku dosen pengampu Sosiologi dan Antropologi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pentingnya belajar sosiologi dan antropologi. Dalam pengetahuan klinik, pendidikan dokter, kesehatan, dan perawatan itu sudah cukup mereka peroleh. Tetapi, persoalan praktik lapangan tidak selalu berkaitan langsung dengan masalah kesehatan. Pola penyakit menular yang berbahaya seperti cacar, lepra, dan lain-lain sudah jauh berkurang dengan ditemukannya antibiotik. Pola pemeliharaan kesehatan cenderung berubah. Masyarakat bukan hanya mencari pertolongan medis karena takut mati, tetapi ada kecenderungan hanya untuk agar pekerjaan mereka sehari-hari tidak terganggu, kecantikan, kebugaran, pengembangan intelektual, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan anggapan orientasi sehat antara masyarakat pada zaman dahulu dengan masyarakat saat ini. Pada masyarakat zaman dahulu, mereka pergi ke dokter atau ke dukun bila mereka sakit saja. Sementara pada zaman sekarang saat ini, alternatif pilihan untuk tetap sehat dan bugar semakin banyak. Dan yang kedua, pada masyarakat yang hidup pada zaman dahulu, mereka memiliki ketakutan bila berhubungan dengan rumah sakit. Sementara pada saat zaman sekarang, masyarakat mampu memilih tujuan jika mereka ingin pergi ke rumah sakit. Dan pada masyarakat sekarang, mereka mampu memilih pengobatan yang lebih modern dan tidak takut apabila berhubungan dengan rumah sakit. Dan yang ketiga, pada masyarakat zaman dahulu, berobat ke rumah sakit itu bukannya jadi sembuh, tapi malah jadi sakit. Sementara pada masyarakat zaman sekarang, rumah sakit itu semakin menjadi kompetitif. Dalam tenaga kesehatan, mereka harus memahami batas yang jelas antara patologi organis, psikologis, dan patologi sosial. Dalam sosiologi dan antropologi kesehatan memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama ialah untuk menambah pemahaman bagi tenaga kesehatan dalam mengatasi persoalan dalam praktek. Yang kedua adalah di mana mampu menghargai perilaku pasien. Yang ketiga adalah peka terhadap lingkungan sosial di mana ia ditugaskan. Belajar sosiologi, antropologi ialah juga dapat untuk memahami mengapa ada perbedaan antara golongan status sosial ekonomi dalam pola penyakit. Misalnya, penyakit jantung lebih banyak pada orang Amerika Serikat yang lahir di Amerika Serikat dibandingkan dengan orang Amerika Serikat yang lahir di luar Amerika Serikat. Atau ini tidak terlepas dari pola dan gaya hidup. Dalam sosiologi dan antropologi ini, kita juga dapat memahami mengapa ada perbedaan jenis kelamin dalam kunjungannya ke layanan kesehatan. Apakah ini merupakan fakta sosial bahwa kaum perempuan dianggap lebih lemah? Selanjutnya adalah beberapa lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial. Yang pertama adalah pengaturan jumlah penduduk melalui alakon, sterilisasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah kontra KB. Pelopornya adalah Malthus, ia hanya menyarankan menunda perkawinan. Yang ketiga ialah perbedaan penyebaran KB di barat dan timur berbeda. Yang keempat ialah alasan kontra KB, yaitu sama dengan pembunuhan bayi.
Lalu KB dianggap tidak wajar dan tidak percaya pada karunia Tuhan. Lalu KB sama dengan mengabaikan doa para rasul yang dianjurkan untuk memperbanyak umatnya. KB juga dapat membawa masalah sosial. Dan yang terakhir, ada anggapan sebagai konspirasi barat terhadap negara berkembang. Selanjutnya ialah lanjutan dari lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial seperti mengakhiri hidup dengan cara aborsi, euthanasia, dan sebagainya. Yang kedua adalah memperpanjang usia hidup melalui transplantasi organ tubuh dan alat pacu jantung dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemilihan jenis kelamin dan transseksual. Yang keempat ialah meningkatkan kualitas hidup melalui rekayasa genetika, inseminasi buatan, bank sperma, dan sebagainya. Yang kelima adalah percobaan-percobaan menggunakan manusia hidup. Yang keenam ialah mengontrol tingkah laku dengan menggunakan obat-obatan. Yang selanjutnya ialah lanjutan masalah sosial seperti cara mengatasi kemandulan yang cenderung bias gender. Yang pertama ialah poligami pro kontra, yang kedua adalah pengobatan tradisional, yang ketiga adalah adopsi anak. Masalah sosial lain yang perlu dipahami dalam konteks sosial kesehatan ialah imunisasi dan pola pemberian ASI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi. Yang pertama ialah disparitas status kesehatan. Yang kedua adalah beban ganda penyakit. Yang ketiga ialah kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Yang keempat adalah perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Yang kelima ialah rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Yang keenam ialah rendahnya kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh ialah terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Dan yang terakhir adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin. Lalu selanjutnya adalah masalah sosial berkaitan dengan masalah kesehatan. Semula penyebab kematian disebabkan akibat dari seperti yang pertama dari kemiskinan, kebodohan, sanitasi, dan kekurangan gizi. Misalnya, di negara industri, penyakit kardiovaskuler merupakan pembunuh utama, tetapi di pedesaan Sulawesi Selatan dikatakan oleh penyakit diare, TBC, dan penyakit infeksi lainnya. Selanjutnya ialah ilmu sosial. Ilmu sosial terlalu menekankan faktor. Selanjutnya ialah adanya kelemahan pada ilmu sosial. Ilmu sosial terlalu menekankan faktor sosial budaya seperti nilai, norma, kepercayaan, dan sikap yang mengabaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup. Yang kedua ialah kelemahan ilmu kedokteran. Kelemahan ilmu kedokteran terlalu menekankan pada faktor kesehatan fisik yang masih hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi dalam sosiologi kesehatan, yaitu ialah ada pada data ilmu sosial seperti data mentah, data etnografi, data sosial. Selanjutnya ialah data ilmu kesehatan. Data ilmu kesehatan seperti data kesehatan dengan penyakit masyarakat. Yang kedua adalah data tentang tingkah laku kesehatan. Yang ketiga adalah data tentang kesejahteraan keluarga. Yang keempat ialah data tentang aneka kebiasaan makan. Yang kelima adalah data tentang ilmu pengobatan tradisional. Selanjutnya adalah permasalahan sosial kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama internal, yaitu ada pada kinerja sistem kesehatan. Dan yang kedua adalah eksternal, di luar sistem kesehatan dan determinan kesehatan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kinerja pelayanan kesehatan kita, yaitu status kesehatan seperti AKI, UHH, AKB, dan lain-lain. Apakah status kesehatan kita cukup baik? Lalu responsiveness atau ketanggapan.
Output upaya sistem kesehatan mencangkup indikator-indikator supply, misalnya cakupan imunisasi, dan demand, atau misalnya kepuasan pasien. Pertanyaannya, apakah kinerja pelayanan kesehatan kita sudah cukup tanggap? Lalu ada equity atau keadilan, mengandung dimensi moral dan etik, mengacu pada perbedaan yang dapat dihindari dan tidak perlu terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah ini sudah cukup adil? Lalu, kinerja juga dapat dipengaruhi oleh determinan. Ialah sebagian besar masalah kesehatan berada di luar sektor kesehatan. Lalu, oleh karenanya, dalam pembangunan kesehatan, perlu upaya untuk yang pertama adalah meminimalkan underlying causes, yaitu berbagai penyebab tak langsung dari pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah menangani cause of the causes, yaitu penyebab fundamental atau masalah sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem pengobatan etnopsikiatri, yaitu yang pertama, penelitian Prince yang dilakukan pada penduduk Yoruba Nigeria menemukan bahwa pertama, pasien harus tinggal dirawat selama beberapa hari di rumah pengobatan tradisional. Yang kedua, pada beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai dipercaya bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. Yang ketiga ialah mereka diberi pengobatan dengan berbagai ramuan dan pengorbanan hewan-hewan. Yang keempat, kadang-kadang dukun melakukan praktek trance untuk masuk ke dalam ruang si penderita dengan tujuan untuk berdialog dengan si yang menghuni jasad si penderita. Yang kelima ialah bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai yang meliputi pengorbanan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan dokter, penyembuhan, dan pasien. Yang pertama adalah peranan dokter ini terbatas universal, yaitu dalam banyak masyarakat jumlah pengobat sangat terbatas jumlahnya, sedangkan jumlah pasien sangat banyak atau universal. Yang kedua ialah peranan dokter ini permanen temporer. Bagi penyembuh, peranan itu dilakukan secara permanen, sementara bagi si pasien peranannya hanya temporer. Selanjutnya adalah atasan bawahan. Dalam peranan dokter ini bersifat hubungan yang menguasai dan mentaati penyembuh yang memberikan instruksi dan larangan, sementara pasien dalam posisi pasif dan harus mentaati. Lalu, sukarela non-sukarela. Hubungan antara penyembuh dan konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi si pasien umumnya cenderung non-sukarela. Lalu ialah spesialisasi dan pendidikan. Penyembuh modern bersifat sangat spesialisasi, misalnya ialah spesialis mata, THT, internis, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses belajar melalui sistem pendidikan formal dan cenderung bersifat pribadi. Yang ketiga adalah sistem pembayaran baku dan diatur secara ketat. Lalu lulusan dilakukan upacara dan praktek lapangan yang dilakukan secara formal. Spesialisasi dan pendidikan, terdapat spesialisasi tetapi seringkali kabur dan tumpang tindih. Misalnya, dukun urut, dukun bayi, dukun patah tulang, dukun ramuan, dukun peramal. Lalu proses pendidikan melalui sistem informal, yaitu belajar pada yang lebih senior dan dalam jangka waktu yang lama. Lalu sistem pembayaran juga bersifat hadiah. Lulusan dilakukan upacara inisiasi yang dilakukan secara informal. Lalu ialah sertifikat atau status diberikan secara formal dari lembaga profesi medis. Lalu citra profesional ditandai dengan tingkah laku, pakaian, dan berbagai jenis perlengkapan. Stereotip yang muncul adalah penyembuh modern dianggap mata duitan. Lalu hubungan seringkali bersifat temporer yang berpolakan pamrih dan imbal jasa. Selanjutnya, sertifikat status diberikan secara ritual dengan berbagai jenis tarian dan ritual magis.
Lalu, citra profesional ditandai dengan objek ritual seperti bulu-bulu, tari, penyembunyian, tepung sari, dan lain-lain. Lalu ialah stereotip yang muncul adalah penyebut tradisional dianggap dewa penolong. Hubungan ini seringkali bersifat patron klien yang berpolakan utang budi dan kesetiaan. Selanjutnya, stereotip itu tidak seluruhnya benar, karena penyembuh tradisional pun dalam budaya-budaya tertentu bahkan juga menuntut imbalan yang sangat besar. Contoh, di kalangan orang Eskimo di Alaska, dengan meminta pembayaran yang bila disetujui adalah menawarkan istri atau anak perempuannya sebagai pasangan seksual. Untuk meningkatkan kepercayaan pasien, keduanya seringkali juga melakukan praktek pengelabuan pada si pasien. Dukun sering melakukan spionage, menggigit lidah untuk mengeluarkan darah untuk kesan proses penyembuhan. Dokter juga sering menggunakan placebo atau bahan kimia yang tidak aktif untuk efek menenangkan pasien. Lalu selanjutnya adalah sikap publik. Penyembuhan modern atau dokter di Amerika Serikat dianggap sebagai dewa penolong, tetapi sering juga masyarakat kecewa dengan terjadinya pelanggaran kode etik dan malpraktek. Selanjutnya adalah pengobatan oleh dokter umumnya dilakukan dalam tempat khusus dan tertutup, sangat pribadi, dan adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ialah penyembuh tradisional sering juga dianggap dewa penolong, tetapi pada sisi lain dianggap makhluk yang berbahaya dan sebaiknya perlu dihindari bila bermasalah dengannya, karena dikhawatirkan dengan kekuatan magisnya. Pengobatan oleh dukun seringkali dilakukan di tempat terbuka, yang kadang-kali diikuti dengan berbagai ritual dan tarian secara terbuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pandangan keliru dunia medik modern. Ialah hasil riset di Amerika Serikat menunjukkan bahwa seringkali tenaga dokter memiliki asumsi bahwa pasien telah memahami implikasi pengobatan dan perawatan lanjutan. Yang kedua, memiliki stereotip pribadi yang keliru tentang pasien. Selanjutnya ialah beberapa kelebihan dan kelemahan. Pada yang pertama ialah pada non-barat, beberapa farmakopeanya merupakan sumber pengetahuan barat. Ialah efek psikologis yang pengobatannya cukup efektif. Kelemahannya, sistem ini lambat laun makin hilang karena para pengobat tradisional banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pada barat. Perkembangannya dan efek penyembuhannya sangat cepat. Juga kelebihannya tolak ukurnya jelas. Dan kelemahannya ialah sistem ini dalam penggunaan obat-obatan seringkali memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui beberapa tahun kemudian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi antropologi kesehatan. Ialah mengapa masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk dikaji oleh sosiologi dan antropologi kesehatan. Karena disebabkan ialah yang pertama, kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan di masyarakat. Yang kedua adalah pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Yang ketiga adalah kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Yang keempat ialah kekurangan gizi dapat menyebabkan kemampuan bekerja keras menurun. Selanjutnya, kebiasaan makan hanya dapat dipahami dalam konteks budaya menyangkut yang pertama adalah cara memasak, selanjutnya selera kesukaan dan ketidaksukaan, lalu kepercayaan dan pantangan. Makanan dibentuk secara budaya. Maka jadilah proses pemilihan dan penyeleksian jenis makanan sekalipun dalam keadaan darurat. Selanjutnya adalah pola penyeleksian melalui budaya itu kemudian diperumit lagi dengan adanya selera dan penyeleksian pribadi meskipun diperolehkan secara budaya. Lalu setiap orang senang mencoba menu baru, tetapi tetap pola tradisional yang dikenal sejak kecil akan selalu melekat dan sulit diubah. Contohnya, orang Hadza dari Tanzania. Meskipun mereka sangat lapar dalam perburuan di hutan, mereka tidak mau makan hati dan darah binatang. Mereka selalu membuang jenis ini dari hewan buruan yang mereka peroleh, kendati pun hati sangat bergizi. Selanjutnya adalah nafsu makan dan lapar. Selain perbedaan konsep makanan dan nutrimen atau zat gizi secara biokimia, hal yang juga dikaji oleh sosiologi antropologi
Politik kesehatan adalah cara makan, kapan dimakannya, dan etika makan. Contoh, konsep sarapan pagi bagi orang Amerika Serikat berbeda dengan orang Meksiko, yaitu orang Amerika Serikat meskipun sudah sarapan cukup masih merasa lapar pada siang hari. Sedangkan orang Meksiko lebih tahan sampai jam 4 sore, tidak merasa lapar, dan baru merasa lapar pada jam 9 malam. Konteks ini berkaitan dengan geografis. Orang Meksiko berada di ketinggian 7.200 kaki. Di Kolombia, pada waktu yang sama, mereka perlu makanan yang padat sehubungan mereka berada dalam ketinggian yang lebih tinggi, yaitu 8.700 kaki. Selanjutnya ialah klarifikasi makanan dalam budaya. Setiap budaya memberikan klasifikasi atau bahan makanan menyangkut status dan prestis. Misal, makan roti dan jagung pada orang Meksiko, beras giling dan non-giling pada orang Vietnam. Lalu, makanan utama, makanan ringan, makanan selingan, persembahan, dan lain-lain. Makanan untuk orang sakit, orang tua, jamuan, dan lain-lain. Contoh, pada orang Amerika Serikat menganggap telur adalah makanan yang wajar, tetapi cara memasaknya sangat menentukan untuk setiap waktu makan. Telur mata sapi hanya dianggap cocok untuk sarapan, telur dadar cocok untuk makan malam, dan lain-lain. Contoh, makanan berbuka dan sahur pada sebagian orang Muslim sangat dipengaruhi oleh kontekstual setempat. Lalu, makanan universal yang paling digemari adalah sapi dibandingkan kambing atau babi. Selanjutnya adalah peran makanan dalam konteks budaya. Makanan sebagai ungkapan ikatan sosial. Contoh, jamuan atau undangan makanan dalam banyak budaya dianggap sebagai lambang persahabatan. Selanjutnya ialah saling memberi dan kirim makanan dalam banyak budaya juga dianggap sebagai wujud ikatan sosial. Sedang tidak memberi makanan dianggap sebagai permusuhan, seperti ibu mengancam anaknya yang nakal dengan ancaman yang tidak diberi makanan. Lalu, menolak ajakan makanan dianggap kurang bersahabat karena dalam banyak budaya, makan bersama dengan sahabat atau kerabat adalah memiliki ketentraman sendiri. Konsep makanan seringkali menjadi hambatan dalam konteks ikatan sosial, terutama bagi mereka yang berpergian dan berkunjung pada lain budaya, maka makanan seringkali jadi hambatan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai penyakit peradaban atau disease of civilization, yaitu ditandai dengan pola peralihan gaya hidup dan pola makan. Selanjutnya ialah pola pekerjaan lebih banyak bersifat sedenter atau ditandai dengan banyak duduk. Konsumsi kalori yang tinggi ditandai dengan obesitas. Selanjutnya, obesitas dalam sebagian budaya dianggap lambang kemakmuran. Lalu, identik dengan kegendutan para senator Romawi yang gendut-gendut dibanding rakyat jelata. Selanjutnya ialah pola hidup sedenter, juga banyak dilakukan oleh para petani modern dengan hanya duduk di traktornya. Jutaan pekerja kantor sama sekali tidak punya kegiatan jasmani dan hanya bergerak sedikit dengan jarak yang pendek, misal bergegas mengejar bus atau berjalan antar ruangan. Demikian penjelasan mengenai seputar kesehatan dari saya. Apabila ada kesalahan kata saat menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.